Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab kita juga pada hari ini. Bacaan kita terambil di dalam Hosea 11 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini, ketika Engkau perkenankan kami ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, dan juga Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu, maka urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan kita pada malam hari ini dalam Hosea 11 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7, yang demikian bunyinya. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah yang berbunyi, seperti air susu dibalas air tuba. Pepatah ini ingin menggambarkan tindakan kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Tentu saja hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Namun pada kenyataannya kita mungkin pernah mengalami hal ini. Pernahkah kebaikan kita dibalas dengan kejahatan? Kita menabur kebaikan namun mendapatkan kejahatan sebagai balasannya. Kita mencintai namun disakiti. Atau kita memberi dan menolong orang lain, namun mendapat kerugian sebagai balasannya. Apa yang kita rasakan? Sakit sudah pasti. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kondisi seperti ini, banyak orang memilih untuk membalas. Bahkan membalasnya lebih dari apa yang telah mereka perbuat. Setimpal dengan perlakuan yang mereka lakukan kepada kita. Melalui tema membelakangi Tuhan dihukum. Kalau kita membaca sepanjang Perjanjian Lama, maka kita akan melihat kisah umat Israel yang menyakiti hati Bapa di sorga. Betapa rindunya Bapa di sorga membawa anak-anaknya kepada jalannya dan memimpin mereka pada berkat-Nya yang melimpah. Mereka disayangi dan dibelainya. Tetapi apa balasan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu?
mereka membelakangi Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa mereka betah membelakangi Tuhan. Mereka betah mengecewakan hati Tuhan. Mereka betah berbuat dosa dan menginjak-injak kasih karunia-Nya. Tetapi sekali lagi kita melihat figur Bapa yang luar biasa. Dalam kitab Hosea ini kita memperoleh gambaran tentang Allah sebagai pribadi yang bisa marah dan bisa sakit hati. Ia memang Allah yang maha besar, tetapi kesabaran Allah itu ada batasnya. Jangan kita main-main dengan kesabaran Allah. Kalau suatu waktu kesabaran Allah itu habis, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi jika Tuhan sudah marah? Yang terjadi adalah keadaan yang mengerikan dan sebuah malapetaka. Keadaan itu tergambar dalam ayat 5 dan 6. Karena itu biarlah kita ingat akan satu hal ini. Jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kita mau Tuhan serius dengan kita, maka kita juga harus serius dengan Dia. Kita harus setia dengan Dia. Tapi jangan karena Tuhan dapat berbaik hati, lalu kita berkata, biarkan saja Tuhan marah, nanti toh pasti baik lagi. Jangan Bapak Ibu. Ini namanya mengeraskan hati. Dan dosa mengeraskan hati sangat dibenci oleh Allah. Karena itu, pekalah terhadap setiap teguran Tuhan yang kita dengar. Jangan pernah mengeraskan hati. Karena lama-lama kita bisa jadi bebal. Jangan kita selalu mengeraskan hati terhadap Tuhan. Terhadap panggilan Tuhan. Dan terhadap teguran Tuhan. Semua kesalahan, tidak peduli sekecil apapun itu, merupakan kesalahan yang serius di mata Tuhan. Kesuciannya terlalu sempurna, sehingga tidak dapat berkompromi dengan dosa. Allah tidak berkompromi dengan dosa, dan setiap dosa harus dihukum. Hukuman apapun yang akan diambil oleh Tuhan, Dia layak dan berhak untuk melakukannya. Walaupun demikian, Dia tidak selalu memberikan hukuman yang setimpal, apalagi maksimal. Jikalau Dia selalu membalas secara setimpal, maka tidak ada satu manusia pun yang masih pantas untuk hidup. Ingat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekudusannya terlalu sempurna, bahkan untuk dosa sekecil apapun. Di tengah murka Allah itu muncul pengharapan yang tak terbilang. Sungguh luar biasa kasih Allah. Kasih yang dinyatakan ketika manusia belum meminta. Kasih yang dinyatakan ketika manusia belum memikirkannya. Kasih yang dinyatakannya mendahului kesadaran manusia akan kebutuhan kasih itu sendiri. Ketika manusia terpuruk akibat dosa, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Bukankah ini luar biasa kasih Allah kepada kita? Jika saat ini engkau sedang menghadapi disiplin dari Tuhan, melalui berbagai peristiwa yang tidak mengenakan, maka terimalah itu sebagai bagian dari kasih Tuhan yang ingin membawamu kembali ke jalannya yang benar. Jangan bersikap seperti Israel yang terus membelakangi Allah dan melawan pada kehendak Allah dan ajarannya.
Ini sangat miris sekali. Kita seringkali mendengarkan firman, tapi persoalannya adalah apakah kita mengimaninya? Apakah kita melakukan firman itu? Jika kita hanya mendengar dan kita tidak melakukannya dalam hidupmu, apakah bedanya kita dengan orang-orang Israel yang membelakangi Allah, yang membelakangi firman Allah? Karena itu berhati-hatilah menjalani kehidupan ini. Mawas diri, bangun kesetiaan dalam dirimu, sehingga seluruh perkataan dan perbuatan dalam pikiranmu itu benar-benar mencerminkan bahwa engkau adalah umat yang taat dan setia. Dalam hidup ini, kita perlu untuk bertindak hati-hati, selalu waspada, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam berbagai-bagai bentuk kejahatan. Sikap hati-hati adalah tentang memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Karenanya sebelum bertindak, sebelum melangkah jauh ke depan, kita perlu memikirkan semua dampak dan risiko dari semua hal yang akan kita dapatkan dari setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Hari ini banyak orang yang membelakangi Allah, mungkin karena takut dan khawatir dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, sehingga engkau melakukan hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Hari ini banyak orang yang membelakangi Tuhan karena sudah tidak percaya pada kuasa Tuhan, dan engkau berpaling pada kuasa-kuasa dunia ini. Hari ini banyak orang yang membelakangi Tuhan karena khawatir, karena jika engkau terus hidup dalam kejujuran dan ketaatan kepada Tuhanmu, engkau takut tidak akan bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jangan takut dan khawatir tentang hari esok, tentang masa depanmu, tentang segala kebutuhan hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan Allahmu tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Ia akan hadir di tengah-tengah kehidupanmu, menyatakan pertolongan, menyatakan kasih-Nya. Ia hadir di tengah perjalanan hidupmu. Dia hadir dalam kehidupan pribadimu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menjamin masa depanmu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul tentang kesehatanmu. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul tentang ekonomi keluargamu. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul tentang masa depanmu dan rumah tanggamu. Satu hal yang jangan engkau lupakan, bahwa Tuhan mendengar setiap doamu. Karena itu jangan karena sakitmu engkau membelakangi Tuhan. Jangan karena persoalan ekonomimu dan karena kekhawatiranmu engkau bertindak tidak hati-hati. Dan pada akhirnya engkau tergoda dan bertindak mengambil posisi untuk membelakangi Tuhan. Karena itu serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dan jangan khawatir, berlakulah setia dan jangan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Jangan menyimpang dari firman-Nya. Jikalau engkau melakukan kesalahan dan sudah jauh membelakangi Tuhan, berbaliklah dan Tuhan menunggumu selalu dengan setia.
dan sambutlah kasih Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih setia, sungguh kami menyadari dosa dan kesalahan kami, dan ketidaklayakan kami datang kepadamu, bahkan untuk menerima kebaikan dan anugerah-Mu. Kami seringkali membelakangi-Mu ya Bapa. Kami seringkali meninggalkan-Mu dan berlaku tidak setia. Tetapi Engkau berlaku setia kepada kami. Biarlah kami merasa malu terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kami mau menyerahkan hidup kami dan kembali kepada-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau menerima kami dan menyambut kami dengan penuh kasih karunia dan rahmat-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dipimpin dan disertai oleh kuasa kasih-Mu. Inilah doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.